bagaimana penanganan korban dan upaya pembukaan akses jalur yang masih tertutup di sejumlah titik bencana? Kita tanyakan kepada rekan Hafsah Syafira yang berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat siang Hafsah. Hafsah, masih dilakukan upaya pencarian, ada ratusan warga yang juga masih terisolasi. Apa upaya dan gerak cepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga tim gabungan di sana, Hafsah? Ya, selamat siang Ferry dan juga pemirsa. Memasuki 5 hari pasca banjir bandang di wilayah Sumatera Barat, memang dari Pemprov setempat ini fokus untuk terus melakukan evakuasi dan juga berkoordinasi untuk pendistribusian bantuan kepada daerah-daerah yang terisolir. Salah satunya siang ini kami akan menunjukkan kepada Anda bahwa memang dijadwalkan siang ini dari adanya bantuan yang akan didistribusikan ke wilayah terisolir, yang mana ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat dan juga relawan-relawan yang ini akan dikoordinasikan langsung oleh BNPB, kemudian juga Basarnas dan Tentara Nasional Indonesia. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda, Ferdi dan juga pemirsa, ini merupakan bantuan yang mana akan langsung didistribusikan ke 5 titik terisolir di wilayah Sumatera Barat, diantaranya di Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Maligi dan Talamau, wilayah Kabupaten Pasaman Barat, kemudian juga di Kecamatan Palembayan dari Kabupaten Agam, serta juga dari Kabupaten Pesisir Selatan. Artinya memang pendistribusian sejumlah 2 ton bantuan ini nanti akan didistribusikan menggunakan 4 helikopter yang telah disediakan, di mana ini 4 helikopternya diantaranya 1 helikopter milik BNPB yang merupakan B505, kemudian 1 helikopter milik Basarnas dan 2 helikopter milik TNI. Karena memang kapasitas setiap helikopter ini berbeda-beda, sehingga 2 ton bantuan ini nantinya akan dibagi, begitu Ferdi dan juga pemirsa. Diantaranya kalau untuk helikopter BNPB nantinya akan menampung sebanyak 250 kg bantuan, kemudian di helikopter Basarnas menampung 500 kg bantuan, dan untuk helikopter TNI AU 1183 kg bantuan, dan TNI AL akan menampung sebanyak 400 kg bantuan. Jika kami bisa menggambarkan bantuan yang nantinya akan didistribusikan, ini diantaranya adalah beras, kemudian juga air minum, sejumlah makanan instan, kemudian juga makanan siap saji. Ini bisa Anda lihat bahwa ada makanan siap saji beberapa bungkus yang akan didistribusikan lebih lanjut, dan kemudian nantinya pendistribusian ini akan dilakukan sebanyak 8 kali penerbangan atau 8 kali sortir, dimulai sejak tadi pagi, sudah dimulai sejak pukul 9 pagi hingga nantinya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang ini merupakan arahan Ferry dan juga pemirsa dari Presiden Prabowo Subianto, di mana perlu adanya pemberian bantuan menggunakan udara dan juga laut untuk titik-titik yang masih terisolir ataupun titik-titik yang masih belum bisa diakses, begitu. Salah satunya tadi kami sudah sebutkan di wilayah Kabupaten Agam dan juga di wilayah pesisir selatan yang akses utamanya melalui darat ini masih belum diakses, sehingga bantuan akan terus didistribusikan via udara. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa sebetulnya bantuan udara ini sudah dilakukan sejak 3 hari kemarin, yang mana sebelumnya ini menjangkau wilayah Agam, dan per hari ini merupakan perkembangan yang mana bantuan ini akan didistribusikan ke wilayah Pasaman Barat dan juga pesisir selatan. Selain daripada itu juga sebelumnya bantuan Presiden juga sudah turut didistribusikan oleh Pemprov setempat dan juga dari BNPB, yang mana pada saat itu bantuan Presiden ini turun di Minangkabau International Airport dengan rincian alat komunikasi, kemudian tenda, kemudian juga alat seperti perahu karet dan makanan siap saji untuk seluruh warga terdampak, yang kemudian langsung didistribusikan ke para warga terdampak di tempat-tempat yang terdampak banjir bandang di wilayah Sumatera Barat. Dan demikian informasi yang bisa kami sampaikan, Ferry. Nantinya kami akan terus memantau bagaimana proses pendistribusian di wilayah terisolir di Sumatera Barat. Kembali ke Anda. Ya, baik, terima kasih Hafsah Syafira melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Sekarang kita bergeser ke Kabupaten Agam. Ada Muhammad Arifin di sana. Selamat siang Arifin. Arifin, bagaimana upaya untuk menyisir lokasi-lokasi yang masih terisolasi hingga siang ini? Apa kemudian langkah untuk distribusi bantuan bagi warga yang terisolir? Ya, saat ini saya berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
Di lokasi tempat saya berdiri ini sebelumnya terdapat sedikitnya ada 200 kepala keluarga yang bermukim di sini. Namun di tepat di belakang saya ini yang sebelumnya adalah pemukiman padat dan kini rata dengan tanah yang diterjang air banjir bandang tersebut. Nah, untuk sekarang tadi pagi petugas sedikit kesulitan karena adanya curah hujan ringan yang menghambat petugas untuk menyisir di lokasi-lokasi tersebut untuk mencari jenazah warga yang diduga masih tertimbun lumpur ini. Nah, untuk petugas sendiri kita sudah jajaran Polda Riau dan Polda Sumatera Barat sudah melakukan upaya-upaya termasuk jaringan internet yang berada di wilayah-wilayah yang blank spot dan menyediakan jaringan internet, dan dapur umum juga sudah disiapkan di beberapa titik lokasi di Kecamatan Pelembayan ini. Di Kecamatan Pelembayan ini sedikitnya ada 3 titik lokasi banjir bandang yang cukup parah yang diperkirakan memakan korban jiwa cukup banyak. Dan hingga data yang terakhir kita terima sedikitnya ada 158 jenazah yang sudah berada di tangani oleh Bitdokes Polda Sumatera Barat dan Polda Riau, dan semua belum dapat teridentifikasi karena kondisi tubuh atau jenazah yang sudah rusak begitu. Arifin, saya ingin konfirmasi tadi Bupati Agam menyebutkan masih ada 300-an warga yang dinyatakan hilang. Ini lokasinya di mana dan apa upaya untuk mencari korban ini? Nah, untuk benar sekali, untuk di wilayah tempat saya berdiri ini sedikitnya diduga masih ada sekitar 78 warga yang hilang, dan ini masih dilakukan pencarian. Dan upaya yang dilakukan petugas Polda Riau dan Polda Sumatera Barat ini adalah mengerahkan sejumlah alat berat untuk menyisir lumpur-lumpur yang begitu dalam di wilayah-wilayah yang tempat di belakang saya ini. Dan melakukan penyisiran dengan anjing pelacak untuk mengendus keberadaan jenazah tersebut begitu. Baik, terima kasih Muhammad Arifin dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan sebelumnya ada Hafsah Syafira dari Padang, Sumatera Barat. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.